Selamat siang Tribunor, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Agustus 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sidang dugaan malpraktik klinik RL Ambon memanas, penggugat sebut Feel Like Solution tak izin BPOM. Sidang gugatan perdata dugaan malpraktik yang melibatkan klinik kecantikan RL Ambon kembali berlangsung panas di Pengadilan Negeri Ambon Jumat 21 Agustus 2026. Dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Orpe Martina, kedua belah pihak saling beradu argumentasi mengenai produk yang digunakan, penyebab kondisi kesehatan penggugat hingga standar tindakan medis yang dilakukan. Penggugat Ineke Tandiari menghadirkan 3 saksi, yakni dokter spesialis forensik dan mediko-legal, Dr. Arkipus Pamutu, saksi fakta Dani Himawan dari Jakarta, serta ahli kimia Jeffrey Wijaya, akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura atau Unpati. Dr. Arkipus dikenal sebagai dokter spesialis forensik pertama di Maluku yang selama ini aktif menangani berbagai perkara medis dan penegakan hukum. Sementara Dani Himawan merupakan saksi fakta yang mendampingi Ineke selama menjalani pengobatan di Jakarta, mulai dari penjemputan di bandara, mengantar ke Rumah Sakit Pondok Indah atau RSPI, dan sejumlah klinik hingga mengetahui biaya pengobatan yang dikeluarkan. Usai persidangan, Ineke mengatakan ahli kimia yang dihadirkannya menjelaskan bahwa produk yang disuntikan kepadanya mengandung lebih dari 1 senyawa sehingga tidak diperuntukkan untuk tindakan injeksi. Ia juga mengklaim dalam persidangan terungkap bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain menghadirkan ahli kimia, penggugat juga membawa ahli forensik yang memberikan keterangan mengenai luka yang dialaminya. Menurut Ineke, ahli menjelaskan luka yang dialaminya merupakan bekas suntikan yang secara medis dapat bertahan selama 3 hingga 4 hari. Ia mengaku hingga kini masih mengalami benjolan pada bagian leher yang muncul 2 hari setelah menerima suntikan. Lebih lanjut, Ineke mengatakan ahli juga menerangkan bahwa produk tersebut tidak boleh diinjeksikan kepada ibu hamil, ibu menyusui maupun penderita gangguan tiroid karena berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang lebih luas. Kuasa hukum tergugat Budi Junaidi membantah seluruh dalil yang disampaikan penggugat. Menurutnya, ahli kimia yang dihadirkan hanya memberikan penjelasan secara umum sesuai bidang keahliannya dan tidak membahas produk yang menjadi objek perkara. Ia menjelaskan berdasarkan keterangan produsen farmasi Kalbe Farma, Dermaqual memang diperuntukkan untuk tindakan penyuntikan. Menurutnya hal tersebut juga didukung sejumlah jurnal ilmiah internasional serta referensi dari Otoritas Kesehatan Amerika Serikat. Selain itu, ia mengutip surat Persatuan Dokter Estetika Indonesia atau Perdesti yang pada poin keempat menyebutkan Dermaqual dapat digunakan melalui metode injeksi, bukan hanya sebagai obat oles. Terkait keterangan ahli forensik, Budi mengatakan pihaknya telah memperlihatkan foto yang diambil saat penggugat menandatangani surat pernyataan perdamaian. Menurutnya surat tersebut dibuat setelah adanya permintaan uang sebesar 100 juta dari pihak penggugat. Ia menegaskan kliennya tidak pernah melakukan tindakan sayatan terhadap penggugat. Budi juga menjelaskan tindakan mesoterapi dilakukan menggunakan jarum berukuran 30G yang sangat kecil dan hanya masuk pada lapisan bawah kulit sehingga tidak mencapai jaringan otot. Karena termasuk tindakan berisiko rendah, menurutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008, tindakan tersebut tidak mewajibkan informed consent secara tertulis dan persetujuan pasien dapat diberikan secara lisan. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum tergugat Efesus Dewan Marlan Sinaga
menilai seluruh pembuktian yang diajukan penggugat belum mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan medis di klinik RL dengan kondisi kesehatan yang dialami Inneke. Menurut Efesus, hasil pemeriksaan di sejumlah rumah sakit yang diajukan sebagai alat bukti tidak menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan medis dengan kondisi kesehatan penggugat. Ia juga menyoroti keterangan ahli yang dihadirkan penggugat, yang menurutnya menjelaskan bahwa penyebab suatu penyakit tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan atau karena muncul setelah menjalani treatment. Karena itu, pihak tergugat menilai penggugat belum mampu membuktikan secara ilmiah bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat dari tindakan medis yang dilakukan di klinik RL. Sidang perkara gugatan dugaan malpraktik tersebut masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari tergugat. Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan Inneke Tandiari setelah menjalani tindakan perawatan kecantikan berupa injeksi mesolipolisis di klinik RL pada 20 Maret 2025. Inneke mengaku mengalami komplikasi serius setelah tindakan tersebut dan kemudian menggugat secara perdata Dr. Rani P. Asali, Dr. Lisa H. Asali, serta klinik RL. Sementara itu, pihak klinik RL membantah tuduhan malpraktik. Sampai saya ingin mempertegas bahwa penyuntikan satu senyawa untuk ahli kimia, tadi dia hanya menerangkan, menjelaskan secara umum. Tetapi untuk spesifik itu bukan merupakan keahlian dia. Nah, terungkap dalam persidangan bahwa penggugat itu salah kaprah. Jadi obat yang disuntikan itu adalah Dermaqual, bukan V-Like Solution. Nah, ahli menyampaikan itu hanya terkait produk V-Like Solution. Padahal obat yang disuntikan adalah Dermaqual. Nah, untuk obat Dermaqual itu sesuai dengan keterangan dari pabriknya, farmasi, yaitu Kalbe Pharma, bahwa obat Dermaqual itu boleh disuntikan. Bahkan didukung oleh jurnal-jurnal dari Amerika Serikat, BPOM dari Amerika Serikat, mendukung bahwa Dermaqual itu boleh disuntikan. Begitupun dari Perdesti, Persatuan Kedokteran Estetika Indonesia, yang lebih spesifik perhimpunan untuk dokter-dokter kecantikan yang di seluruh Indonesia, itu menegaskan secara jelas dalam poin 4 dalam surat Perdesti, yaitu bahwa obat Dermaqual itu boleh disuntikan. Dari bukti-bukti yang mereka ajukan, dari bukti-bukti baik pemeriksaan di beberapa rumah sakit, mereka tidak mampu untuk mengajukan, membuktikan bahwasanya itu disebabkan oleh daripada adanya terkait dengan tindakan yang dilakukan daripada tergugat begitu atau klinik RL, ya kan. Dan terbukti juga tadi bahwasanya ahli daripada forensik menyatakan untuk membuktikan apabila bahwasanya itu disebabkan daripada adanya perbuatan, ya, ketika dia contohnya melakukan tindakan treatment tadi, harus dilakukan namanya tadi itu pemeriksaan lanjutan termasuk uji klinis dan patologi anatomis. Artinya di situ tidak boleh hanya menyimpulkan ketika ada bengkak langsung disimpulkan akibat daripada adanya tadi itu akibat treatment daripada mesolipo. Tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwasanya harus ada tindakan lanjutan begitu. Maka apa mengakibatkan adanya tadi benjolan tersebut, apa mengakibatkan adanya cairan tersebut harus diuji lagi sehingga diketahui penyebabnya. Bahwa muatan beras overload, 3 truk ditahan di UPPKB Paso Ambon. 3 mobil truk yang mengangkut beras dihentikan dan ditahan sementara oleh pengawas Satuan Pelayanan atau Wasatpel Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB Paso, Kota Ambon, Maluku, Jumat 21 Agustus 2026. Ketiga truk tersebut diketahui membawa beras yang direncanakan menuju Tulehu. Namun saat dilakukan pemeriksaan di UPPKB Paso, muatan kendaraan dinilai melebihi batas yang diperbolehkan. 3 kendaraan itu diamankan sekitar pukul 10 pagi. Wasatpel UPPKB Paso, Doni Astra Rizky, mengatakan penindakan dilakukan karena kendaraan mengangkut muatan melebihi standar yang tercantum dalam
persyaratan teknis kendaraan. Menurut Doni, batas muatan yang diperbolehkan dalam pemeriksaan tersebut sekitar 4,4 ton. Ia menjelaskan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat dikenai sanksi tilang berdasarkan pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan penindakan tersebut berada pada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang juga dijalankan Doni dalam kapasitasnya di UPPKB Paso. Namun, 3 truk pengangkut beras Bulog tersebut tidak langsung ditilang. Petugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak penanggung jawab muatan untuk mengurangi beban kendaraan hingga sesuai dengan ketentuan. Pihak penanggung jawab kemudian menambah 1 unit truk. Sebagian beras dari 3 kendaraan yang kelebihan muatan dipindahkan ke truk tambahan tersebut. Setelah proses pemindahan selesai, ketiga kendaraan diperbolehkan melanjutkan perjalanan sekitar pukul 12:30 siang. Doni mengatakan, pendekatan tersebut dilakukan apabila pengemudi maupun pemilik barang bersikap kooperatif dan bersedia mengikuti aturan. Menurut Doni, penindakan terhadap kendaraan dengan muatan berlebih tidak selalu berujung pada tilang apabila pelanggar bersedia memperbaiki pelanggaran di tempat sesuai ketentuan. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang mengedepankan itikat baik tanpa mengabaikan aturan. Doni menegaskan pemeriksaan kendaraan angkutan barang dilakukan bukan untuk menghambat distribusi barang, termasuk distribusi beras, melainkan memastikan kendaraan memenuhi persyaratan keselamatan. Ia mengatakan kendaraan yang membawa muatan berlebih dapat berdampak terhadap kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan. Maka dari itu tidak ada tolerir bagi siapapun yang melanggar. Menurut dia, kelebihan muatan atau overload dapat mempercepat kerusakan jalan. Selain kerusakan infrastruktur, kendaraan overload juga berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan, terutama ketika melintas ruas jalan menanjak. Doni mencontohkan kondisi kendaraan bermuatan berat saat melintasi kawasan Halong, Ambon. Beban berlebih dapat membuat kendaraan bekerja lebih berat dan mengeluarkan asap hitam yang mengganggu pengguna jalan lain. Ia menegaskan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang dilakukan demi keselamatan lalu lintas. Tribuners, 21 UMKM Maluku tembus KKI 2026, Mutiara Aru hingga tenun laris curi perhatian di Jakarta. KKI 2026 menjadi panggung bagi produk unggulan Maluku untuk menembus pasar lebih luas. Sebanyak 21 UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Maluku ambil bagian dalam ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 20-23 Agustus 2026. 4 UMKM hadir langsung membawa produk khas Maluku yakni Santos Jewelry, Tenun Ikat Mawar, Mama Weli, Sukun Putri Angkasa, dan Mie Sehat Cempaka. Sementara 17 UMKM lainnya mengikuti pameran secara daring. Produk yang ditawarkan bukan sekedar cendera mata, ada perhiasan mutiara dari Kepulauan Aru, kain tenun ikat dari sejumlah daerah di Maluku, hingga olahan sagu yang mengangkat potensi lokal ke pasar yang lebih luas. Salah satu produk yang mencuri perhatian adalah perhiasan berbahan mutiara asli dari Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Dobo. Mutiara yang dipamerkan memiliki beragam ukuran dan warna dengan kualitas grade A. Kualitas tersebut ditentukan melalui sejumlah karakteristik seperti bentuk bulat, permukaan mulus, tampilan glowing, dan warna putih. Hingga perhiasan pun bervariasi. Maksud kami, harga perhiasan pun bervariasi. Untuk kalung dengan 31 butir mutiara seberat 151 gram, harganya mencapai 300 juta rupiah per item. Sementara produk dengan harga paling terjangkau berupa giwang dibanderol mulai sekitar 1 juta rupiah. Meski demikian, gelang dan giwang menjadi produk yang paling banyak diminati pengunjung. Daya tarik lainnya datang dari kain tenun ikat yang membawa beragam motif khas Maluku, mulai dari Tanimbar, Ambon, Maluku Barat Daya, hingga Tual.
Harga kain berukuran 1 kali 2 meter berada di kisaran 1,2 juta hingga 3,5 juta. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga adalah tingkat kesulitan motif dan proses pembuatannya. Motif dari Pulau Sera misalnya memiliki harga lebih tinggi karena semakin besar ukuran kain, semakin rumit pula teknik pengikatan yang digunakan. Proses pembuatannya juga tidak singkat. Satu lembar kain dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 pekan hingga tahap finishing. Menariknya, hingga hari ketiga pameran, sebanyak 20 lembar kain tenun ikat yang dibawa UMKM Maluku telah terjual. Capaian tersebut menunjukkan produk kerajinan Maluku tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga peluang pasar yang kuat ketika dipertemukan dengan konsumen dari berbagai daerah. Keikutsertaan UMKM Maluku dalam Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 menjadi bagian dari upaya BI memperluas akses pasar sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah ke tingkat nasional. KKI tahun ini menghadirkan 550 UMKM secara luring dan lebih dari 1.300 UMKM secara daring melalui platform resmi KKI. Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan menghadirkan produk dalam pameran. Menurutnya, UMKM perlu didorong agar memiliki daya saing, akses pembiayaan, kemampuan digitalisasi, serta jaringan pasar yang semakin luas. Bagi UMKM Maluku, kehadiran di Jakarta menjadi kesempatan untuk menguji sejauh mana produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dari mutiara aru hingga tenun khas Maluku, produk yang dibawa bukan memperkenalkan identitas daerah tetapi juga menunjukkan bahwa potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Diketahui dalam momen ini dihadiri langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widiasari Dewi, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Putri, dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Dodi Zulferdi. Omset yang sudah laris terjual atau Hilang di perairan Hutumori, Basarnas Ambon resmi hentikan pencarian Arin Maspaitela. Operasi pencarian terhadap Arin Maspaitela 25 tahun yang hilang setelah terseret ombak di perairan Desa Hutumori, Kecamatan Li Timur Selatan, Kota Ambon resmi dihentikan Basarnas Minggu 23 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah 7 hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan tidak membuahkan hasil. Hingga operasi hari ke-7 berakhir, korban belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Ambon, Polairut Polda Maluku, Polsek Li Timur Selatan, Kodaeral 9, BPBD Kota Ambon, dan masyarakat negeri Rutong kembali melakukan penyisiran sejak pukul 8 pagi. Pada hari terakhir operasi, 4 Search and Rescue Unit dikerahkan untuk menyisir area pencarian melalui jalur udara, permukaan laut, bawah air hingga pesisir pantai. Komandan Tim Operasi SAR Reinhard Lopis mengatakan seluruh upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Setelah berkoordinasi dengan keluarga korban dan seluruh unsur SAR gabungan, diputuskan operasi SAR resmi dihentikan sesuai prosedur. Meski demikian, Basarnas Ambon tetap melakukan pemantauan apabila di kemudian hari ditemukan informasi atau tanda-tanda yang mengarah pada keberadaan korban, operasi pencarian akan kembali dibuka. Basarnas Ambon juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat selama pencarian berlangsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Polairut Polda Maluku, Kodaeral 9, BPBD Kota Ambon, Polsek Li Timur Selatan, serta masyarakat negeri Rutong yang selama 7 hari bersama-sama melakukan pencarian. Dengan berakhirnya operasi pada hari ke-7, seluruh personil SAR gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing. Arin Maspaitela dilaporkan
hilang setelah pergi melaut bersama dua rekannya untuk menjaring ikan di sekitar pesisir perairan Hutumuri pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul setengah 5 sore. Sekitar pukul 7 malam, saat ketiganya masih berada di laut, mereka dihantam gelombang tinggi. Dalam peristiwa tersebut, Arin terseret ombak dan hilang, sedangkan dua rekannya berhasil menyelamatkan diri. Warga sempat melakukan pencarian secara mandiri sebelum akhirnya dilanjutkan Basarnas Ambon bersama tim SAR gabungan. Namun hingga sepekan pencarian, korban belum berhasil ditemukan. Selama operasi berlangsung, tim SAR menggunakan berbagai sarana pendukung diantaranya rubberboat Basarnas, rubberboat Polairut Polda Maluku, Sea Rider Kodairal 9, peralatan selam, drone thermal, serta kendaraan operasional. Proses pencarian juga dihadapkan pada kondisi cuaca yang kurang bersahabat dengan langit berawan, angin tenggara berkecepatan sekitar 35 knot, serta tinggi gelombang mencapai 2,5 meter yang menjadi tantangan bagi tim di lapangan. Terima kasih banyak kami atas nama pemerintah negeri dan masyarakat negeri Rutong mengucapkan terima banyak bagi tim SAR gabungan, dalam hal ini terdiri dari tim Basarnas, Tolong Air, dan dari TNI Angkatan Laut membantu kami dalam proses pencarian salah satu anggota masyarakat kami yang sampai saat ini walaupun belum ditemukan. Kami pemerintah negeri dan masyarakat negeri mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang terbangun sampai dengan saat ini, walaupun kami semua dibatasi dengan SOP yang ada dari tim SAR. Namun dengan besar harapan kami, walaupun sudah selesai dalam proses pencarian, namun kami yakin dan percaya bahwa apapun bentuknya yang akan kami minta bantuan dari tim SAR gabungan dengan penuh sukacita akan bisa membantu kami masyarakat negeri Rutong. Tribuners BPBD Malte ungkap 2 kasus kebakaran lahan terjadi sepanjang fenomena El Nino. Fenomena El Nino belakangan ini sedang berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Maluku Tengah. Dampak dari fenomena El Nino cukup terasa, lebih akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, didominasi panas terik yang begitu luar biasa. Ditambah udara malam hari cukup terasa dingin, ada pula intensitas hujan yang begitu minim khusus di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Maluku Tengah mencatat sepanjang fenomena El Nino telah terjadi 2 kasus kebakaran lahan di bumi Pamahan Nusa, yakni di wilayah Kecamatan Teonila Seru atau TNS serta di wilayah Kilo 9 Kecamatan Amahai. Walau begitu, 2 titik lokasi kebakaran tersebut berhasil dikendalikan tim pemadam kebakaran atau Damkar dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Maluku Tengah. Demikian disampaikan Kepala BPBD Maluku Tengah Nova Anakota Jumat 21 Agustus 2026. Dari kejadian itu, BPBD Maluku Tengah mengimbau masyarakat menjaga keamanan lingkungan mereka dari bencana kebakaran. Pihaknya juga mengajak masyarakat agar mencegah pembakaran saat membuka lahan untuk berkebun. Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu percikan api. Dikatakan fasilitas pemadaman kebakaran masih begitu terbatas di Kabupaten Maluku Tengah, baik dari Damkar Satpol PP maupun fasilitas BPBD. Terlebih dengan kondisi efisiensi membuat pergerakan begitu terbatas, oleh karena itu baginya hal yang paling efektif ialah mengimbau masyarakat untuk tetap patuh. Untuk diketahui pada Jumat 21 Agustus 2026, Badan Meteorologi dan Klimatologi atau BMKG mencatat kondisi kering yang mendominasi tidak menutup peluang terjadinya hujan di beberapa wilayah. Interaksi faktor dinamika atmosfer tersebut mendukung terbentuknya awan konvektif sehingga hujan hingga intensitas sedang tetap
terjadi secara lokal di tengah dominasi musim kemarau dan pengaruh El Nino. Fenomena El Nino yang saat ini berada pada intensitas sangat kuat disertai Indian Ocean Dipole yang cenderung bernilai positif, menunjukkan konsistensi berkurangnya pasokan uap air ke wilayah Indonesia. Kondisi ini turut memperkuat kecenderungan atmosfer yang lebih kering di sebagian besar wilayah. Memang berdasarkan hasil koordinasi kami dengan BMKG Amehei, memang di tahun ini kita akan mengalami panas yang panjang atau El Nino, dan itu sudah diprediksi estimasi itu kira-kira sampai bulan-bulan awal tahun 2007, antara Januari, Februari, Maret lah, itu kira-kira. Nah, panas panjang ini juga rentan dengan bencana yang bisa terjadi, yaitu bencana kebakaran, bencana kekeringan. Maluku Tengah ini kan luas, dan oleh karena itu mungkin yang paling kita takutkan sangat rentan terjadi itu wilayah Seram Utara Barat, Seram Utara Timur, Seram Utara dan Seram Utara Timur Kobi ya, Seti dan Kobi. Kenapa? Karena pada bulan-bulan ini adalah bulan di mana mereka mengalami cuaca yang panas. Ditambah dengan El Nino, maka pasti panas itu sangat keras. Di sana kan daerah produksi kita untuk beras, buah-buahan dan lain-lain, dan oleh karena itu yang kita takut adalah kekurangan air tanah yang bisa dipakai untuk mengaliri sawah dan lain-lain. Semarak HUT ke-81 RI, Panitia Dialog Narkoba bagikan sembako untuk 425 kakak di Siritown Wida Timur. Semarak hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Siritown Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur SBT diwarnai aksi sosial, yakni pemberian bantuan sembako oleh Panitia Dialog Narkoba dan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama dalam momentum Hari Kemerdekaan. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis kepada KCC Masjid Nurul Huda Kuwaos sebelum diberikan ke masyarakat yang terdaftar. Sedikitnya 425 kepala keluarga atau kakak dari negeri Kuwaos, Desa Administratif Liantasik, Desa Administratif Keta, Dusun Birit, dan beberapa titik yang sudah ditentukan oleh panitia menerima bantuan sembako tersebut. Adapun paket sembako yang dibagikan terdiri dari beras, gula, susu kaleng, minyak kelapa, daun teh, mie instan, tepung hingga kecap. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar pembagian bahan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi bagian dari kepedulian sosial dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Musafi menambahkan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga dengan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pihaknya berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipelihara sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah negeri dan masyarakat di wilayah Siritown Wida Timur. Beras, minyak, apa harganya tenang.
Kalau harganya 19. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.